Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat dan salam bahagia selalu. Selamat datang di video pembelajaran pertemuan 5 untuk mata kuliah Web Programming 1. Baik teman-teman, di minggu ini kita akan belajar pengenalan tentang form yang ada di HTML ya. Ada beberapa komponen form ya dalam HTML. Komponen atau biasa juga disebut objek ya. Yang pertama ada form itu sendiri, ini ya form ya. Ini formatnya, format penulisannya, form action. Lalu actionnya itu nanti ke halaman apa atau file apa, metodenya ada 2 metode nih, ada get, ada post, ada end type nih ya. Nanti kita akan coba contohkan di pelatihan minggu kelima ini. Lalu yang kedua yang biasanya sering ada yaitu text box. Ini untuk menginput atau mengisi data, baik itu data string, ya, karakter, maupun angka. Ya. Ini formatnya ya, input type sama dengan text. Nah, text ini untuk text box. Lalu name itu untuk si nama text box-nya. Oke ya, value kadang-kadang ini dikosongkan atau tidak dicantumkan tidak apa-apa. Lalu yang ketiga text area ini untuk yang penulisan jika kita ingin input data cukup panjang ya, misalkan lebih dari 2 baris misalkan, ini pakai text area. Contohnya kayak ulasan atau saran, komentar. Biasanya kan teksnya itu butuh karakter yang banyak. Nah, ini kita biasa pakai text area. Ya, ini formatnya text area. Nanti saya coba contohkan untuk yang text area. Yang selanjutnya ini radio button. Ini ya radio button. Jadi radio button itu objek atau komponen untuk memilih satu pernyataan dari beberapa pernyataan. Ya, contohnya jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Jadi pilih salah satu untuk radio button. Ini ya input type-nya radio. Ya, kalau text box itu kan input type-nya tadi teks ya. Kalau yang ini input type-nya radio. Lalu yang kelima ini ada combo box ya. Combo box itu untuk menampilkan daftar data. Ya, pakainya select name, lalu ini nama combo box-nya apa. Lalu ini ada option combo 1 apa, option combo 2 apa dan seterusnya. Jadi kalau kita klik tanda panah ke bawahnya dia muncul gitu pilihannya. Ya. Nanti ini juga kita coba praktekkan combo box ya. Lalu ada juga checkbox. Nah, ini mirip-mirip dengan radio button sebenarnya ya, tapi bedanya kalau checkbox itu dia bisa milih atau bisa dipilih lebih dari satu. Kalau radio button kan hanya satu bisa dipilih. Kalau checkbox itu bisa lebih dari satu. Ya, contohnya hobi, misalkan hobi bisa dipilih. Ada pilihannya misalkan ada 5. Nah, bisa kita milih lebih dari satu. Lalu yang tidak kalah penting ini submit dan reset. Ya, submit dan reset ini adalah tombol ya. Tombol untuk kalau submit itu untuk mengirimkan semua variabel data pada komponen atau objek-objek yang ada di form. Nah, ini input type-nya submit. Name-nya nanti nama tombolnya apa. Value-nya nanti tulisannya apa gitu ya di tombol itu. Yang selanjutnya adalah reset. Nah, reset itu untuk mengkosongkan atau membatalkan atau menghapus isian data yang ada di form. Ya, input type-nya reset. Oke, nah ini contoh form.php. Ya, ketika kita buat form, kita pakainya HTML ya. Tapi nanti kita simpannya namanya contoh form.php. Nah, ini pakai HTML. Ini sederhana sekali ya, masukkan nama saja. Lalu ada satu text box nih, input type-nya text, namanya nama atau name-nya nama, size-nya 25. Ini size untuk jumlah karakter yang bisa diinput di text box tersebut. Lalu yang kedua ada objek atau komponen tombol submit. Ya, nanti value-nya atau teksnya tulisannya proses. Ini seperti ini. Ini ya saya udah buat contohkan. Jangan lupa di sini ada form. Ya, form setelah body. Ada form ya, teman-teman ya. Form lalu di bawahnya ditutup dengan slash form. Nah, formnya ini masih form standar, form apa ya? Form tanpa action, form tanpa method ya. Ini contoh yang pertama. Nanti yang kedua kita pakai form action dan form method.
Oke, nah ini kalau kita contohkan di browser, saya simpan namanya contoh form.php, sama seperti di slide. Ini contoh form.php mana ya? Nih, contoh form.php, tampilnya nih, masukkan nama. Contohnya namanya bintang. Nah, saya klik ketik bintang ya. Bulan deh, yang bintang, bulan. Saya klik tombol proses. Nah, dia nggak tampil apa-apa ya, nggak tampil apa-apa karena dia hanya satu form saja. Formnya tidak ada actionnya. Ya, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan secara detail, dia ada penambahan di URL-nya. Ya, contoh form.php, tanda tanya, nama sama dengan bulan. Ya, nama itu adalah ini si nama text box-nya kan nama ya. Lalu bulan itu yang tadi kita ketik, yang tadi saya masukkan. Sebelumnya nggak ada nih, ini sebelumnya. Ini sebelumnya gini ya. Ya, sebelumnya tidak ada tanda tanya dan nama sama dengan bulan. Ketika saya klik proses, nah ini dia tersimpan ke URL. Sebenarnya secara tidak langsung kita pakai metode ini, ya, tapi metodenya metode get. Jadi kalau misalkan kita ketik seperti ini form saja tanpa dideklarasikan metodenya, dia defaultnya get. Apa itu metode get? Ada satu lagi metode post ya, yang kita bahas lagi nih di form, di slide ya. Nah, di sini ya. Ini yang tadi saya jelaskan, ditampil URL datanya. Nah, sebelum kita bicara tentang metode get dan post, ada yang namanya HTTP server. Dari contoh form tadi, maka kita akan mempelajari atribut action dan metode. Ya, action menjelaskan ke halaman yang digunakan untuk memproses input. Jadi form atau halaman selanjutnya kemana dia. Jadi kalau kita buat form input, harus ada form outputnya terpisah. Bisa sebenarnya satu form, tapi lebih baik dua form. Ya, form inputnya tersendiri, lalu form outputnya apa. Nah, di actionnya itu yang dituliskan form untuk outputnya, nama filenya apa. Ya, sementara metode digunakan untuk mengatur cara memparsing konten atau memparsing atau mengirimkan data ya. Nah, di sini ada get, ada metode get dan ada metode post. Untuk metode get akan mengirimkan data bersama dengan URL. Ya, sama persis seperti ini. Ya, ini sebenarnya metode get. Kalau metode post dia tidak mengirimkan datanya dengan URL, tapi secara terpisah. Jadi nanti dia tidak ada nih datanya di sini. Ya, yang lazim atau yang biasanya ya kita pakainya metode post. Oke, nanti kita akan coba contohkan bagaimana metode get dan metode post. Ya. Nah, ini contoh metode get. Ya, jadi ini halaman inputnya, namanya metode get.php. Sama persis seperti tadi ya, cuma ditambahkan form action sama dengan metode get process. Iya benar, form actionnya metode get process.php ini adalah form untuk tujuannya, form outputnya ya. Sedangkan nama dianya adalah metode get filenya. Lalu metodenya, jenis metodenya get. Oke, ini sama kayak tadi ini. Nah, ini adalah form get prosesnya yang tadi dituliskan di sini. Form method get process. Ini method get process. Ini outputnya gini. Data nama yang diinputkan adalah, nah ini pakai PHP nih. PHP echo cetak string underscore get, tulisannya besar ya. Lalu buka kurung, di dalam kurung kurawa dan di dalam kutip 2 itu ada nama variabel si text box ini. Kan namanya kan nama ya, text box-nya kan name-nya kan nama. Nah, di sini. Maka dia akan menampilkan data yang ada di variabel nama ini. Ini contohnya. Ini method get, ini ya. Nama filenya method get.php, sedangkan form action-nya ke method get process.php. Nah, ini saya sudah buat juga method get process.php-nya. Ya, data yang diinputkan adalah string php, php echo string get underscore ya, underscore get. Lalu namanya nama variabel dari si text box ini. Nah, prosesnya bagaimana? Prosesnya adalah method get nih. Misalkan saya masukkan bulan, gitu ya. Klik proses. Nah, data yang diinputkan Anda adalah bulan. Oke ya, tampil ya. Di sini juga tampil nih. Ya, method get process.php tanda tanya nama sama dengan bulan. Ya. Oke ya.
Gampang ya. Nah, bagaimana kalau misalkan lebih dari satu data, dia akan tambah terus. Contohnya gini nih, saya tambahkan deh. Contoh ya, saya tambahkan. Nih. Contohnya ya, saya tambahkan satu buah text box, masukkan nomor HP. Ini name-nya HP. Oke. Kemudian di method get prosesnya kita tambahkan juga nih. Ininya. Data nama yang Anda inputkan, ini data nomor HP, saya tambahkan ya. Nah, di sininya ganti dengan HP. Kenapa HP? Karena tadi di sini name dari text box nomor HP-nya adalah HP. Oke, harus sama ya. Saya save. Saya refresh dulu. Nah, ini ada ya, masukkan nama, masukkan nomor HP. Ya, contoh aja nih. Nah, nih. Klik proses. Nah, ini. Data yang ada bulan, ini nomor HP-nya, dan di URL-nya lihat nih sini. Ya, nama sama dengan bulan, dan HP sama dengan sekian. Kalau datanya ada lagi, tambah lagi, dan sekian gitu ya, dan seterusnya. Ini pakai metode get. Oke, metode get ya teman-teman. Lalu yang kedua, metode yang kedua adalah post. Ya, nah, metode post ini berbeda, dia tidak mengirimkan data bersama dengan URL. Nih, contohnya ini metode post. Ini sama seperti tadi ya. Nah, untuk form actionnya ke metode post proses. Ya, form tujuannya. Ketika diklik tombol submit, dia menuju ke sini. Ini harus ada nih. Nah, ini udah saya buat metode post proses. Nih. Sama seperti tadi, cuma bedanya kita pakai metode post. Kalau yang tadi kan pakai metode get ya, ini ya. Ini yang outputnya. Yang inputnya ini pakai post metodenya. Kalau yang tadi ini pakai get. Nah. Oke, kita lihat nih hasilnya seperti apa sih. Metode post, ini metode post.php. Ini masukkan nama, misalkan bintang. Klik proses, nah nih, data inputnya adalah bintang. Lihat di URL-nya, dia nggak ada seperti tadi ya, tanda tanya, nama sama dengan isinya apa. Ini dengan metode post. Ya, jadi URL-nya tidak panjang. Kalau bayangkan kalau datanya banyak, itu ada 5 atau sampai 10, ya pasti ini URL panjang. Nah, itu enaknya pakai metode post. Ya. Nah, lanjut. Nah, di sini ini tadi metode post ya. Nah, lanjut di sini ada latihan nih, latihan untuk mengisi form buku tamu. Ini form inputnya, namanya form input komentar.php, dan outputnya ini tampil komentar.php. Nah, ini tampil komentar.php, form outputnya. Ya. Nanti diisi nama Anda, email Anda, lalu komentarnya nih pakai text area ya. Lalu ada 2 tombol, kirim pakai submit, batal pakai reset. Ya, nah, ketika diklik kirim, maka tampilnya ke sini nih. Nama Anda sesuai dengan yang diinput di sini, ya. Lalu emailnya sesuai juga input di sini, sama komentarnya sesuai juga di sini. Lalu ketika saya klik input data lagi, dia akan balik lagi ke halaman sini, ke halaman input buku tamu, ya, atau input komentar. Nah, ini saya coba buatkan, ya, form input komentar. Nah, di sini saya mau buatnya itu biar rapih pakai tabel. Nih, saya contohkan. Form input komentar. Nah, ini saya pakai tabel nih. Ya, jadi tabelnya itu ada 3 kolom. Kolom 1 ini nama Anda, email Anda, komentar Anda. Kolom 2-nya ini ya, titik 2. Kolom 3-nya ini. Oke, kalau kita lihat dari skripnya nih. Ini kolom 1, ini baris pertama ya. Ini baris pertama ada 3 kolom. Nama Anda, titik 2, sama input type-nya text, name-nya nama, size-nya 30. Ini untuk
textbox nama. Lalu baris ketiganya ini sama 3 kolom juga, email Anda, tanda titik 2. Lalu kolom ketiganya input type teks sama seperti atas. Dan baris ketiga, kolom pertamanya komentar Anda, label ya, tulisan biasa. Lalu yang kedua juga sama, titik 2, dan ketiganya ini pakai text area. Row-nya 3, berarti jumlah ke bawahnya 3. Tapi bisa lebih dari 3 baris sebenarnya, cuma pengaturannya aja supaya tampilannya nggak terlalu besar. Calls-nya ini ke apa ya, panjangnya kali ya, panjang. Name-nya komentar. Lalu baris yang ketiga, ini saya td call span ya, gabungin 3 kolom untuk input type submit dan input type reset. Ya, value-nya kirim untuk submit dan batal untuk reset. Oke ya, ini pakai table saya. Tapi table bordernya 0, jadi garisnya nggak kelihatan. Ya, lalu saya pakai apalagi di atas lah ya. Ini H1 heading 1 buku tamu, jadi tulisannya besar dia nih, heading 1. Lalu ini komentar dan saran, bukan saran Anda sangat kami butuhkan ini ya. Lalu pakai HR horizontal line. Nah, ini baru form action. Tampil komentar.php, metodenya post. Oke ya, lalu ditutup dengan tutup table, tutup form seperti biasa. Nah, ini file tampil komentarnya. Saya juga pakai table juga nih biar rapih juga. Sama tabelnya bordernya 0, jadi jadi nggak kelihatan line-nya garisnya. Yang pasti ada tiga kolom juga ya. Pertama, kolom pertama ini di baris pertama nih. Kolom pertamanya nama Anda, kolom kedua titik 2, kolom ketiganya ini cetakannya. Pemanggilan data dari kolom input tadi. Ya, buka PHP, echo, cetak ya, string underscore post. Lalu nama si textbox-nya apa? Ini kan nama ya. Lalu yang kedua ini email, sesuaikan. Lalu yang terakhir adalah komentar. Nih. Kemudian di bawahnya setelah tutup table ada href ya untuk link ya. Form input komentar.php. Jadi kalau saya klik input data lagi dia akan menuju ke sini. Halaman ini. Ya. Nama Anda misalkan bintang, email, ini contohnya ya. Komentar, ini komentar Anda. Klik tombol kirim. Nah, ya tampil komentar.php ini. Kita komentar Anda, nama Anda bintang, email Anda diki.dhk@bcac, komentar Anda ini. Saya klik input data lagi, dia akan balik lagi ke form buku tamu. Itu ya. Silakan kalian buat latihan ini, ya dikerjakan. Ini udah saya kasih contohnya nih, tinggal dilihat aja cara pengerjaannya. Dan sekali lagi saya pakai tabel ya biar rapih nih posisinya. Tapi ingat tabel bordernya 0. Kalau saya bikin 1, nah jadi kayak gini tampilannya tuh. Ya, kurang menarik ya. Tapi sesuaikan dengan hasil outputnya. Kalau outputnya maunya pakai table ya berarti border 1. Tapi kalau output yang diinginkan dia seperti ini kan nggak pakai table sebenarnya ya. Supaya rapi kita pakai table. Tapi kita kasih bordernya 0. Ya, supaya nggak kelihatan garis tabelnya. Oke, itu materi dari pertemuan 5 web programming 1 tentang form ya. Nanti minggu depan atau video berikutnya kita lanjut ke percabangan. Masih berhubungan juga dengan form nanti. Jadi kita pakai form terus nanti ya. Tapi ada materi tambahannya itu percabangan. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Semangat terus untuk belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.